Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyawati Salma dari kelas H dengan NIM 2450191253. Saya dari Prodi S1 Farmasi akan menyampaikan jawaban dari tugas kimia farmasi 1. Baik, langsung saja saya sampaikan hasil dari pekerjaan saya. Pertama, pada bagian 1 yaitu merancang prosedur analisis. Di sini ada gambar yang menunjukkan beberapa struktur senyawa, contohnya ada alkohol. Di pertanyaan diperintahkan untuk membuat diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC. Pertama, ada reaksi gugus fungsi OH dengan menggunakan uji kromat. Pertama-tama, dilarutkan sampel dengan etanol secukupnya saja, lalu ditetesi dengan 2-3 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 1 tetes K2Cr3O7 dalam H2SO4. Terakhir, diamati perubahan warna yang terjadi, apakah berwarna hijau atau biru hijau. Baik, selanjutnya pada slide ini ada pengujian reaksi gugus fungsi NH2 menggunakan uji korek api dengan cara pertama-tama dicelupkan batang korek api ke dalam larutan HCl pekat, lalu anginkan hingga kering, lalu dicelupkan ke dalam sampel. Terakhir, diamati warna pada batang korek apakah menjadi warna kuning atau tidak. Nah, selanjutnya ada gugus fungsi fenol menggunakan uji Lieberman. Pengujian ini dilakukan dengan cara pertama dimasukkan 2 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 mili H2SO4 ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan beberapa butir NaNO2 kristal. Itu akan menghasilkan biru hijau atau biru ungu. Terakhir, dapat diencerkan dengan air lalu ditambahkan dengan 1 tetes NaOH 5% akan menghasilkan warna merah. Penerapan GAC pada reaksi gugus fungsi yaitu sampel dilarutkan dengan menggunakan etanol dan aquades agar tidak mencemari lingkungan, karena kedua pelarut tersebut tidak toksik terhadap lingkungan atau bisa dikatakan juga ramah lingkungan. Selanjutnya ada reaksi alkaloid. Pertama, disiapkan sampel plus pelarut cair yaitu etanol. Lalu ditambahkan HCl encer dan ditambahkan pereaksi alkaloid seperti Dragendorf atau Mayer ataupun Wagner. Lalu diamati. Jika terbentuk endapan, maka hasil positif alkaloid. Tetapi jika tidak berarti negatif. Untuk hasil dari literatur Dragendorf menghasilkan endapan jingga atau coklat, Mayer menghasilkan endapan putih krem, lalu jika Wagner menghasilkan endapan coklat kemerahan. Penerapan GAC pada reaksi ini yaitu mendeteksi senyawa alkaloid yang mengandung nitrogen, menghindari pelarut berbahaya seperti kloroform, lalu menggunakan pelarut lebih aman, skala kecil untuk kimia limbah, reagen berat tetap dikontrol. Selanjutnya, ada spektrofotometri UV vis. Prosedur yang dilakukan, pertama-tama dilakukan penimbangan dan pengenceran sesuai dengan perhitungan menggunakan aquades. Lalu diatur panjang serapan 200-800 nanometer. Kemudian dimasukkan pengenceran sampel ke kuvet. Lalu ditentukan lambda maksimal terakhir dibandingkan dengan lambda max yang diperoleh dengan literatur. Selanjutnya, penggunaan GAC digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi senyawa yang memiliki kromofor. Selanjutnya, ada spektrofotometri IR yaitu inframerah. Dapat dilakukan dengan cara ditimbang sampel dengan skala kecil dan dilakukan preparasi. Sampel bisa langsung atau ATR dan KBR pellet. Lalu dilakukan pengukuran dengan alat IR yang akan diperoleh spektrum IR. Terakhir, dilakukan identifikasi puncak serapan dan menentukan gugus fungsinya seperti 3800 hingga 3600 per cm menghasilkan OH, yaitu alkohol atau fenol. Lalu sekitar 1700 per cm menghasilkan CO yaitu karbonil. Yang ketiga itu 1600 per cm menghasilkan CC yaitu aromatik.
Kemudian, yang terakhir ada 3.300 per cm menghasilkan NH yaitu amina. Penerapan GAC ini tidak menghasilkan limbah kimia dikarenakan tidak menggunakan pelarut, maka bisa disebut sebagai ramah lingkungan. Selanjutnya, pada bagian 2 ini yaitu interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Pertama, ada prinsip analisis kualitatif. Pada spektrofotometri UV vis, analisis kualitatif dilakukan dengan mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola spektrum serapan yang dihasilkan asam benzoat memiliki cincin aromatik yang dapat menyerap sinar UV melalui transisi elektron Pi ke Pi bintang, sehingga menghasilkan puncak serapan khas lambda maksimum pada kisaran sekitar 230 sampai 280 nanometer. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai lambda maksimum dan bentuk kurva spektrum sampel dengan standar atau pustaka. Apabila keduanya sesuai, maka senyawa dapat dipastikan sebagai asam benzoat secara kualitatif. Lalu, kedua ada tanggapan dan kesimpulan. Apabila spektrum yang diperoleh menunjukkan puncak serapan pada kisaran 230 sampai dengan 280 nanometer dengan bentuk kurva yang sesuai dan tidak terdapat puncak tambahan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa sampel benar merupakan asam benzoat dan memenuhi persyaratan uji identitas. Namun, jika terjadi pergeseran lambda maksimum yang jauh dari tentang tersebut, muncul puncak lain atau bentuk spektrum tidak sesuai, maka dapat diduga adanya ketidakmurnian, kontaminasi atau kesalahan dalam proses preparasi maupun pengukuran sehingga sampel tidak memenuhi persyaratan mutu bahan baku. Selanjutnya, pada soal nomor 2, dapat dibaca pada PPT. Dari hasil AMS diperoleh BM senyawa sama dengan 198, sedangkan dari hasil spektra UV vis diperoleh lambda maksimum 274,7 nanometer dengan lambda maksimum 0,5. Berapakah nilai epsilon maksimum senyawa tersebut? Lalu, transisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai epsilon maksimum? Jawabannya, diketahui BM senyawa sama dengan 198 gram per mol. Lambda maksimumnya 274,7 nanometer. Yang absorbansi sama dengan 0,5 dan panjang kuvetnya 1 cm. Dihitung pada konsentrasi larutan yang diukur pada tahap 1, yaitu 50 mg senyawa dilarutkan sampai 50 ml. Jadi 50 mg per 50 ml sama dengan 1 mg per ml. Pada tahap 2 yaitu pengenceran pertama, 1 ml diencerkan 10 ml. Jadi 1 dikali 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 mg per ml. Konsentrasi akhirnya yaitu 0,1 mg per ml. Jika diubah ke gram per liter, maka 0,1 mg per ml sama dengan 10 mg per liter sama dengan 0,01 gram per liter. Molaritasnya M sama dengan massa per L dibagi BM. Contohnya, M sama dengan 0,01 dibagi 198 sama dengan 5,05 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Selanjutnya menghitung epsilon maksimum. Diketahui A sama dengan 0,5, B sama dengan 1 cm, C sama dengan 5,005 dikali 10 minus 5 mol. Epsilon sama dengan 0,5 per 1 cm dikali 5,05 dikali 10 min 5M. Epsilon sama dengan 9,9 dikali 10
pangkat 3 L per mol. Selanjutnya, transisi elektronik. Puncak lambda maksimum 274,7 nanometer sangat khas untuk transisi, terutama untuk gugus yang memiliki elektron bebas seperti gugus karbonil, keton, aldehid, ester, amida. Karena transisi ini biasanya muncul di 250 hingga 320 nanometer dan nilai epsilon sekitar 10⁻³ sampai 10⁻⁴ sesuai dengan karakter ini. Dugaan gugus fungsi berdasarkan nilai lambda yaitu 274,7 nanometer, epsilon maksimum 9,9 kali 10⁻³ dan transisi dominannya, maka kemungkinan senyawa diduga benzenol atau turunannya, dan juga kemungkinan ada auxokrom yang menyebabkan pergeseran batokromik. Dengan demikian, gugus diduga gugus karbonil, kemungkinan karbonil terkonjugasi. Selanjutnya, pada soal nomor 3 diperintahkan untuk melakukan pengamatan data hasil pengujian, melakukan pengkajian literatur, dan berikan kesimpulan. Pada pengamatan struktur kimia, gugus fungsi yang dimiliki dari struktur ini adalah alkohol, nitro, amida, dan gugus halida dan benzena. Golongan senyawanya yaitu antibiotik, dan referensi yang dipakai yaitu Farmakopeia Indonesia halaman 905. Lalu, pada pengujian pemeriksaan organoleptik antara hasil pengujian dan literatur itu sudah sesuai. Lalu, untuk jarak lebur pada hasil pengamatan yaitu berkisar di 150 hingga 151 derajat Celcius. Pada Farmakope, jarak lebur klorafenikol berada dalam rentang 149 derajat hingga 153 derajat, sehingga hasil pengujian masih termasuk ke dalam rentang Farmakope dan termasuk murni. Pada uji kelarutan, hasil pengamatan yaitu larut dalam air dan eter. Namun, di literatur dan interpretasi, prediksi gugus berdasarkan uji kelarutannya yaitu gugus OH atau alkohol. Selanjutnya, reaksi kimia analisis gugus fungsi. Hasil pengamatan positif uji Fe OH3 reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom, dan Bayer. Pada literatur dan interpretasi, prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia yaitu gugus fungsi alkohol, positif uji kromat, pereduksi yaitu nitro dan amina, lengkap 2 karena positif uji adisi brom dan Bayer. Selanjutnya, spektrum UV. Pada perhitungan kelarutan menghasilkan 6,19 x 10⁻⁵ (-5m). Lalu perhitungan hukum Lambert-Beer menghasilkan 9,612 mol. Prediksi gugus fungsi nilai absorbitas molar. Gugus aromatik terkonjugasi memiliki transisi pi ke pi bintang, seperti nitro aromatik. Lalu literatur dan interpretasinya, nilai absorbitas molar pada literatur 1779,8807. Referensi yang dipakai Farmakopeia Indonesia edisi 6. Selanjutnya di spektrum IR. Tabel bilangan gelombang dan gugus fungsi. Yang tergolong kuat yaitu ada OH, amida, dan NO2 pada hasil pengamatan. Sedangkan pada hasil literatur dan interpretasi, intensitas yang kuat itu ada di OH dan CO. Sedangkan pada di hasil pengamatan, adapun yang lemah yaitu aromatik dan yang sedang ada klorida. Di literatur yang sedang itu ada di NH, CH, dan CC. Terakhir ada MR. Pada hasil pengamatan menghasilkan 323.
Sedangkan di literatur, berdasarkan literatur dari kloramfenikol yaitu 323,13. Maka dapat disimpulkan berdasarkan perbandingan data hasil pengamatan pengujian dan literatur senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung kloramfenikol. Selanjutnya, soal nomor 4. Selanjutnya pada pengamatan struktur kimia, literaturnya yaitu gugus fungsi yang dimiliki ada fenol, amida, dan cincin aromatik. Golongan senyawanya ada analgetik dan antipiretik. Selanjutnya, untuk pemeriksaan organoleptiknya itu serbuk halus, berwarna putih, kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, dan tidak berbau. Sedangkan di literatur itu hampir sama, jadi antara hasil pengamatan dan literatur itu sudah sesuai. Dan pada hasil pengamatan dari jarak lebur, antara hasil pengamatan dan literatur itu juga sudah sesuai karena pada hasil pengamatan itu 170 derajat sampai 171 derajat, sedangkan literatur itu 169 hingga 172 derajat Celcius. Selanjutnya uji kelarutan. Hasil pengamatan larut dalam air dan ether, sedangkan di literatur prediksi gugus uji kelarutan yaitu larut dalam air, ada gugus polar yaitu OH dan NH, larut dalam ether ada bagian nonpolar aromatik bersifat amfifilik. Selanjutnya ada reaksi kimia analisis gugus fungsi. Hasilnya yaitu positif reaksi FeCl3, uji pelepasan NH3, dan uji asam hidroksamat, uji adisi Brom dan Bayer. Di literatur, prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia yaitu gugus NH, uji pelepasan NH3, dan uji asam hidroksianamat. Gugus OH, uji FeCl3, dan ikatan tak jenuh yaitu uji adisi Brom dan Bayer. Selanjutnya, pada spektrum UV, hasil perhitungan absorbitas molar yaitu 17,088,21. Dan prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorbitas molar yaitu adanya kromofor sistem aromatik yang terkonjugasi dengan karbonil. Pada spektrum IR, tabel bilangan gelombang dan gugus fungsi, intensitas yang lemah itu ada pada aromatik dan yang sedang dugaan gugus fungsinya itu ada amida dan aromatik. Lalu yang kuatnya itu dugaan gugus fungsi ada pada fenol dan amida. Pengamatan menunjukkan 151,6. Berdasarkan literatur BM, asentalminopen yaitu 151,16. Maka antara hasil dan literatur itu sudah sesuai. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis diduga senyawa memiliki gugus fenol, yaitu OH aromatik, amida yaitu NH, dan juga cincin aromatik. Mungkin cukup sekian dari saya Mulyawati Salma. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.